Hari ini kita akan mempelajari tentang korespondensi satu-satu. Ini merupakan materi tambahan dari relasi dan fungsi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menentukan korespondensi satu-satu, dan yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang terkait dengan korespondensi satu-satu. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di situ ada diagram panah yang bernomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari gambar tersebut, apakah kalian dapat menentukan yang mana yang disebut dengan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu? Dan kakak akan menjawabkan dari gambar tersebut. Nah, jawabannya yang pertama merupakan sebuah fungsi. Perhatikan gambar sebelumnya tadi ya. Yang kedua merupakan korespondensi satu-satu. Dan yang ketiga adalah relasi. Dan yang keempat adalah korespondensi satu-satu juga. Nah, jadi korespondensi satu-satu adalah fungsi yang memetakan anggota dari himpunan A dan himpunan B, di mana semua anggota A dan B dapat dipasangkan sedemikian sehingga setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota B, dan setiap anggota B berpasangan dengan tepat satu anggota A. Jadi, banyak anggota himpunan A dan B harus sama atau jumlah NA sama dengan jumlah B atau NB. Soal. Nah, ada soal, manakah dari gambar di bawah ini yang merupakan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu? Nah, silakan dijawab. Coba untuk mengerjakannya nanti akan kita diskusikan. Nah, contoh dari himpunan pasangan berurutan dapat dilihat seperti di bawah. Coba dilihat nomor 1, ada himpunan 1,3, 1,5, dan 2,5. Lalu 1,2, 3,2, dan 4,5. Dan yang ketiga 1,2, 2,3, dan 3,4. Jawabannya adalah yang pertama, himpunan pasangan berurutan yang pertama disebut dengan relasi, lalu yang kedua disebut dengan fungsi, dan yang ketiga adalah korespondensi satu-satu. Ingat, jika domain berulang dari himpunan pasangan berurutan maka disebut dengan relasi, dan jika kodomainnya yang berulang pada himpunan pasangan berurutan maka disebut dengan fungsi. Dan yang terakhir, jika domain dan kodomain tidak berulang pada himpunan pasangan berurutan disebut dengan korespondensi satu-satu. Nah, jumlah korespondensi satu-satu dapat dibentuk karena korespondensi satu-satu memiliki syarat tertentu. Maka kita dapat melihat berapa banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibuat oleh dua buah himpunan yang saling berrelasi. Dan perlu diingat, untuk membuat korespondensi satu-satu, kedua himpunan harus memiliki jumlah anggota yang sama. Karena jika jumlahnya tidak sama, maka jumlah korespondensi satu-satunya adalah 0 dan tidak bisa membuat korespondensi satu. Rumus dari jumlah korespondensi satu-satu dari A ke B atau dari himpunan A ke himpunan B adalah N faktorial. Contohnya,
5 faktorial. Jadi tanda seru di sini disebut dengan faktorial ya. 5 faktorial artinya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dan 7 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Contoh, manakah yang mungkin memiliki korespondensi 1-1? Jika mungkin, berapa jumlah korespondensi 1-1 yang dapat dibuat? Yang pertama, himpunan A. Himpunannya adalah A, anggotanya adalah A, B, C, D, E, dan F. Dengan himpunan B, anggotanya adalah penyusun kata matematika. Nah, jawab NA berarti berapa jumlah dari himpunan A? Ada 6. Ada A, B, C, D, E, dan F. Dan B, penyusun kata matematika adalah ada huruf M, A, T, E, I, dan K. Sehingga jumlah B atau NB-nya adalah 6. Jika NA sama dengan NB dan jumlahnya sama-sama 6, N sama dengan 6. Nah, karena jumlah anggotanya sama, kita bisa membuat korespondensi 1-1. Berapa banyak yang dapat kita buat? Nah, jadi gunakan rumus sebelumnya. Jumlah korespondensi 1-1-nya adalah N faktorial sama dengan 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yaitu 720. Contoh lagi. Yang kedua, himpunan X sama dengan anggotanya adalah faktor dari 72. Dengan himpunan Y adalah anggotanya angka dalam jam. Nah, jawaban faktor dari 72 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, dan 72. Jadi jumlah dari himpunan X atau NX sama dengan 12. Dan angka dalam jam yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi jumlahnya NY-nya adalah 12. Nah, karena NX sama dengan NY sama dengan N jumlahnya sama-sama 12, jadi banyak korespondensi 1-1 yang dibentuk adalah 12 faktorial. 12 faktorial sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 479.100.600. Contoh lagi, yang ketiga, himpunan P beranggotakan huruf vokal. Dengan himpunan Q, anggotanya adalah jumlah mata dadu. Jawab, anggota P adalah A, I, O, E, dan U. Sehingga jumlah P atau NP sama dengan 5. Dan Q, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga NQ atau jumlah Q sama dengan 6. Nah, karena NP tidak sama dengan NQ, maka tidak dapat membuat korespondensi 1-1. Dan jumlah korespondensi 1-1 yang dapat dibuat adalah 0. Yang keempat, tentukan korespondensi 1-1 yang dapat dibuat jika NA sama dengan NB sama dengan 6. Jawab, nah karena sudah diketahui seperti ini lebih mudah. Jadi jumlah korespondensi 1-1-nya adalah 6 faktorial, yaitu 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya adalah 720. Banyak korespondensi 1-1 yang dapat dibuat adalah 720. Terima kasih telah memperhatikan video yang kakak kirimkan, dan catat bagian yang menurut kalian mudah untuk dipahami dan berguna bagi kalian.